Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pondasi sukses berkarir di bidang apapun. Video ini akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin Anda bertanya, sudah belajar kemampuan tertentu, Anda sudah membaca buku, Anda sudah mengikuti tips-tips ataupun kunci sukses, rahasia keberhasilan, apapun itu bentuknya, tapi kemudian kita menemukan pada satu keadaan, kenapa di posisi kita menjadi mentok, padahal caranya sudah sama, padahal alat bantunya sudah sama, atau bahkan mungkin kebalikannya, ada hal-hal yang membuat kita menjadi merasa ada sesuatu yang kurang. Video ini akan bahas 3 hal fondasi yang membuat kita sukses, berhasil di bidang apapun. Sukses yang saya maksud di sini ataupun keberhasilan yang saya maksud di sini apabila kita punya sebuah tujuan, apabila kita punya sebuah rencana, kita punya sebuah strategi, kita punya sumber daya yang kita miliki, lalu kita mendapatkan mampu menjalankannya sampai kemudian alat bantu yang kita gunakan pun bisa mengantarkan kita kepada hal yang kita inginkan. Itu yang saya maksud sukses di sini. Apapun itu konteksnya. Sehingga pada saat saya mengatakan pondasi nanti, kaitkan teman-teman pada hal ataupun yang saya maksudkan barusan. Dan ini pun bisa dalam bidang apapun, entah itu usaha, entah itu kita sebagai self-employed atau kita bekerja kepada orang lain. No problem. Ini tidak mempersoalkan keberhasilan yang mensyaratkan Anda butuh memiliki bisnis sendiri. No. Tetapi 3 pondasi ini menjadi kunci, menjadi dasar yang ketiga-tiganya wajib dimiliki. Nggak boleh terpisah, nggak boleh salah satunya. Apa itu teman-teman? Ingat dengan 3K. Prinsip 3K ini sama persis katakanlah sebuah komputer ataupun sebuah laptop. Kita tahu di dalam laptop itu ada yang namanya terbuat dari bahan apa. Kemudian di dalamnya ada prosesor, ada memori, ada RAM. Lalu juga laptop yang kita memiliki beragam aplikasi. Ini kurang lebih gambarannya. Nah, kaitannya dengan 3K tadi, yakni berhubungan tentang karakter, kapabilitas, dan kapasitas yang perlu kita miliki. Yuk kita bahas satu persatu dan kita kaitkan dengan prinsip dari sebuah komputer analogi ataupun laptop sebagai analoginya, memudahkan kita untuk memahaminya. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama perlu kita miliki ataupun perlu ada dalam diri seseorang supaya dia sukses berhasil di bidang apapun, yakni memiliki karakter. Karakter di sini berhubungan tentang segala perilaku, cara berpikir, mengelola emosi, cara kita ngomong, cara kita berinteraksi, cara kita menyelesaikan masalah. Di mana cara-cara tersebut ataupun perilaku-perilaku tersebut yang kita lakukan itu tadi menghasilkan produktivitas yang berulang-ulang, bukan cuman sesekali saja. Tapi ini memang pada situasi apapun, keadaan apapun, bertemu dengan siapapun, kualitas yang dimunculkan itu menjadi sama. Itu karakter yang saya maksud di sini. Gambarannya dengan laptop itu tadi ataupun PC apa? Karakter itu bagaikan terbuat, dia itu dari mana itu tadi? Apakah dia terbuat dari metal? Apakah dia dari plastik? Apakah kemudian dia itu seberapa kokoh dia itu ringkih atau enggak? Itu yang saya maksud dengan karakter. Bidang apapun itu disesuaikan tentunya. Kita mengenal di laptop pun ada yang digunakan buat orang-orang yang dia buat mobile, yang dia memang laptop yang bentuknya buat pekerjaan berat. Biasanya ukurannya nanti akan mempengaruhi juga.
Bahkan kita mendengar dan mengenal ada sebutan dengan laptop army yang biasa dipakai buat militer. Itu kokohnya minta ampun. Atau bahkan sebaliknya, ada beberapa laptop yang dipakai cepat panas dan kemudian tiba-tiba meleleh. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Di sini yang menarik, pada saat saya memiliki Mac, teman-teman sekalian, sahabat saya sempat ngomong, Kang, Macintosh itu dia itu agak lumayan metal. Jadi kalau kita ada magnet kita dekatkan di beberapa bagian itu pasti akan terasa magnetnya, juga di laptop yang lain tentunya. Tapi Kang Rahmat nanti akan merasakan kalau umpamanya berada dalam ruangan ber-AC dingin, itu bagian luarnya kalau dipegang tuh dingin banget. Tapi kalau sempat kita berada di sebuah tempat yang suhunya panas, dia pun lebih cepat panas juga. Nah, itu karakteristik dari Mac itu sendiri. Artinya, kembali kepada prinsip ini teman-teman sekalian, maka yang pertama yang perlu dimiliki oleh siapapun itu memiliki sebuah karakter. Jadi di sini kita butuh untuk mengenali teman-teman, bidang yang saya jalankan ini, karakter yang tepat, yang cocoknya apa. Pada saat kita menemukannya, maka kita butuh pada K yang kedua, yakni kapasitas. Katakanlah tadi kita sudah memiliki karakter ataupun spek yang diperlukan. Spek yang di sini maksudnya kualitas ya, kualitas bahan dari sebuah komputer yang tepat ataupun PC yang tepat. Namun jika tidak didukung juga dengan kapasitas. Kapasitas di sini saya mengkaitkan dengan prosesor. Bagaimana dia itu berfungsi untuk mengerjakan segala perintah. Maka apa yang akan terjadi apabila kapasitasnya tidak kompatibel dengan karakter tadi? Maka sama yang akan terjadi ya, memorinya, prosesornya mungkin tinggi, tetapi hardware-nya ini menjadi slotnya itu menjadi tidak pas, bahkan menjadi tidak masuk. Maka akan berdampak teman-teman, ini menjadi tidak kompatibel. Ya akhirnya ketika dua hal ini nggak ada ataupun nggak saling mendukung, sama saja keberhasilan sukses tadi menjadi terhambat. Yang ketiga, kita butuh yang namanya kapabilitas dalam bidang apapun. Kapabilitas di sini yakni software teman-teman. Software ya semacam kita kenal, ada kalender, kemudian ada semacam Office ya, untuk kita bikin video, apapun lah, hal-hal berhubungan dengan kapabilitas. Kapabilitas di sini erat kaitannya dengan skill yang kita pelajari. Saya menyadari betul, teman-teman sekalian, skill-skill yang saya pelajari itu udah saya pelajari, kok kemudian mentok, kok kemudian di saya yang saya pelajari tidak se-powerful orang-orang yang lain yang pelajari. Rupanya saya mengerti inilah kaitannya dengan kapasitas itu tadi. Bagi kita kapasitas itu value. Dalam kehidupan kita, kapasitas itu teman-teman sekalian erat kaitannya berhubungan tentang bagaimana kita menganggap diri kita itu layak atau tidak. Self-esteem kita, harga diri kita, itu sangat-sangat erat dengan kaitannya kapasitas. Sehingga pertemuan ketiga hal antara orang-orang yang memiliki yang namanya karakter, kemudian dia memiliki kapabilitas, lalu dia memiliki kapasitas yang sesuai, yang pas, semuanya kongruen, maka di saat itulah memudahkan bagi orang tersebut untuk yang namanya dia itu menjadi sebuah pondasi sukses untuk berkarir di bidang apapun. Sekarang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, sudahkah kita betul-betul memahami dan mengenali karakter yang tepat di bidang kita jalani atau tidak? Yang kedua, apakah kita sudah memiliki skill yang cocok dan tepat pada bidang yang kita jalani ini? Jangan-jangan kita memiliki software, kita menginstall begitu macam software yang sebenarnya nggak dipakai dan nggak butuh-butuh banget. Atau malah sebaliknya, jangan-jangan ada software yang tidak kompatibel hanya gara-gara kita tidak memiliki yang namanya kapasitas memadai. Ini persis seperti yang saya miliki, yang saya alami saat ini. Mau saya upgrade
dari Windows 10 jadi 11 di komputer saya, keluar keterangan PC Anda tidak mencukupi prasyarat untuk mengupdate-nya. Nah, inilah teman-teman sekalian gambaran 3 pondasi sukses berkarir di bidang apapun. Oleh karena itu, mulai hari ini, yuk kita kenali betul, sudahkah 3K, karakter, kapabilitas, dan kapasitas yang ada dalam diri kita ini, ketiga-tiganya tepat, ketiga-tiganya mendukung, ketiga-tiganya kongruen pada bidang yang kita jalani. Saat itu kita miliki, maka insya Allah kita akan bisa mudah untuk berhasil pada hal-hal, pada bidang, pada karir yang kita jalani. Saya Rahmat Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.